أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبروا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن صامت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمنوا عليكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا عاهدتم وأدوا إذا اؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. صدق الله. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita setidaknya ada 6 hal yang ketika dilakukan oleh setiap manusia, orang-orang yang beriman, Nabi menjamin mereka masuk ke dalam surga. Maka 6 jaminan tersebut Nabi sampaikan kepada mereka. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalian jika seandainya kalian berbicara, berkata. Kemudian wa aufu idza ahadtum, penuhilah setiap janji yang kalian buat dan jangan pernah mengingkari. Wa addu idza tumintum, dan penuhilah amanah yang telah diamanahkan kepadamu. Wahfadhu furujakum, jagalah oleh kalian kemaluan kalian. Waghaddu absarakum, jaga pandangan mata kalian. Wa kaffu aydiyakum, maka jagalah tangan kalian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian berita ja'akum fasiqun, yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, ada karakter terbaik yang disampaikan oleh Allah. Cari tahu, klarifikasi, klasifikasi, benarkan, cari kebenaran, bukan pembenaran di balik berita yang disampaikan. Antusibu qauman bijahalatin, berdampak buruk bagi satu kaum
jika kebohongan, kefasikan, kedustaan menjadi satu media atau instrumen yang tanpa ada klarifikasi dan kebenaran, justru pembenaran, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kelak kata Allah, kalian akan merasakan dan menyesal akan perbuatan yang kalian lakukan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini turun kepada seorang pemuda bernama Walid yang diutus oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Mustalik, yang ketika itu Nabi memerintahkan Walid untuk meminta zakat kepada mereka karena mereka telah masuk ke dalam Islam, Bani Mustalik. Seketika berangkat Walid. Ketika Walid berangkat, kemudian bertemu dengan Bani Mustalik, kemudian dia kembali dengan tangan yang gagal, tanpa ada keberhasilan untuk meminta zakat daripada Bani Mustalik. Tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh Walid kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Walid kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau membayar zakat dan mereka telah murtad. Seketika baginda Nabi memerintahkan para sahabat dan orang-orang yang ketika itu menjadi bagian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah ketika itu, bersiap untuk memerangi kelompok Bani Mustalik yang baru masuk ke dalam Islam. Di tengah kejadian tersebut, di tengah persiapan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para jamaah yang lain, datanglah utusan dari Bani Mustalik kemudian mengatakan, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Walid kepadamu wahai Rasulullah tidaklah benar. Kami tidak keluar daripada Islam, hanya saja memang kami tidak membayar zakat. Seorang ulama mufassirin mengatakan bahwa Walid ini adalah pelaku kefasikan. Fasik yang dimaksud yang disandarkan kepada Walid adalah karakter dusta, karakter pembohong, karakter yang paling merusak. Ra'suz zunubi al-kadhibu. Apa itu ra'suz zunubi al-kadhibu? Kepala dari sekian banyak persoalan adalah kedustaan dan kebohongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita dihadapkan dua hal. Yang pertama, berita melalui lisan. Yang kedua, berita melalui media. Hari ini kita sibuk berperang, harus mengeluarkan energi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Jahidul musyrikin wal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para nabi, perangilah oleh kalian orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam riwayat, di dalam ayat yang lain. Apa maksud dan tujuan ayat tersebut? Ingin mengatakan kepada kita bahwa mereka-mereka ini akan selalu datang untuk merusak setiap orang-orang yang beriman, akan selalu melakukan kerusakan dalam bentuk perpecahan melalui media, melalui teknologi, melalui kata-kata. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan, hari ini umat muslim bukan lagi perang senjata, tapi lebih tepatnya harbul mustalahat, perang kata-kata, perang istilah. Mengapa demikian? Karena hari ini banyak umat muslim yang berpecah belah hanya karena persoalan kata-kata dan persoalan istilah. Ketika Nabi mengingatkan kepada kita, usduku, jujurlah, kembali kepada pembawa berita, karakter bagi setiap manusia. Salah satu bentuk karakter manusia yang beriman adalah jujur, bukan hanya kepada manusia yang lain, tetapi kepada diri mereka sendiri, yang terkadang kita tak mampu melakukan keadilan dalam bentuk kejujuran terhadap diri kita sendiri. Maka bisa dikatakan pengkhianat terhadap diri sendiri
dan pengkhianat terhadap bangsa, ketiadaan kejujuran terhadap diri kita sendiri. Maka ini jauh lebih berbahaya ketika kita melakukan perbuatan itu terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ketika diri kita tak mampu melakukan kejujuran, ketika kita tak berani melakukan kebaikan dan kebenaran, justru yang terjadi dari kebohongan tersebut adalah pembenaran, bukan kebenaran. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka akan melakukan apapun untuk mengeluarkan kita dari agama kita. Apapun akan mereka lakukan, sampai harus memutarbalikkan fakta, baik melalui lisan mereka yang munafik ataupun melalui media yang memang sengaja mereka sediakan. Sebutlah seorang orientalis yang bernama Henry Martin. Mereka mengatakan menaklukkan dunia Islam tidak bisa dengan senjata dan air mata. Merupakan perlu dengan adanya resep yang lain. Apa yang mereka katakan? Dengan kata, logika, dan kasih. Kekuatan senjata dan kekerasan serta air mata justru bukan membuat lemah orang-orang Muslim, tapi justru akan semakin gagah dan perkasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang orientalis mampu menganalisa kehebatan orang-orang Muslim dari sisi perjuangan dan jihad, tapi ingat, mereka mengatakan letak kelemahan umat Muslim terletak pada kasih, terletak pada kata-kata, terletak pada logika. Mereka berusaha menghancurkan kita melalui perkataan-perkataan. Apalagi hari ini kita tidak bisa membendung pertumbuhan teknologi, begitu juga elektronik, begitu juga media yang hari ini secara mayoritas dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Maka apa yang harus kita kembangkan dan kita bangkitkan? Karakteristik seorang mukmin, karakteristik sebagai seorang yang beriman, melalui 6 perkara yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk ta'dib, keadilan, adab terhadap diri sendiri. Satu di antaranya kejujuran. Jika seorang muslim dan mukmin mampu mengedepankan kejujuran, mampu mengedepankan akhlak dan adab, moral, keadilan terhadap diri sendiri, mereka akan melihat sejauh mana media yang datang kepadaku mampu merusak atau bermanfaat bagi orang lain. Tetapi kebalikannya, hari ini kita melihat kejujuran tak lagi tampak pada diri orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah. Mereka tutupi kebenaran. Mereka sengaja menutupi kebenaran demi kepentingan pribadi. Mereka tutupi kebenaran demi kebencian terhadap yang lain. Mereka tutupi kebenaran, mereka angkat logika yang tidak benar demi kemunafikan mereka, sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan umat muslim, sehingga berdampak besar terhadap tumbuh kembangnya Islam. Maka mudah bagi orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, orang musyrik, orang munafik yang benci terhadap Islam, termasuk umat muslim itu sendiri yang tidak suka dengan Islam itu sendiri. Ini poin bagi mereka untuk merusak melalui perang kata-kata, melalui perang mustalahat dan istilah. Karakter sederhana harus menjadi poin bagi seorang muslim, karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang adil, tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang hebat, kecuali memiliki karakter yang aufu bil ahdi wa addu bil amanati wa as-sidqu fil qawli wal hadath. Kejujuran dalam bicara, amanah dalam setiap amanah, berani menepati janji dalam setiap perjanjian.
Ketika setiap perjanjian yang dilakukan oleh baginda Nabi, kaum-kaum kufar, kaum-kaum musyrik, kaum-kaum Quraisy, dalam perjanjian Hudaibiyah, Piagam Madinah, dan perjanjian-perjanjian lain, Islam tak pernah mengingkari. Justru pengkhianatan yang mereka berikan datang dari kaum-kaum kufar, musyrik, dan orang-orang munafik. Hari ini kita tampak, Allah lihatkan kepada kita orang-orang yang mengaku beriman, bahwa kejadian itu kembali tampak di hadapan kita. Justru yang menjadi unik bagi orang-orang beriman hari ini, musuh bukan lagi datang dari luar, tapi justru datang dari para pendusta-pendusta, munafik-munafik yang mencari kepentingan di balik terjarahnya umat muslim hari ini. Adab, ketidakjujuran, hilang moral, hilang akhlak, hilang etik, loss of adab, hilang adab di tengah umat muslim hari ini. Maka tak salah ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yusdaq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Justru sebaliknya, wa iyyakum wal kadhab, jauhkanlah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kedustaan akan mengantarkan kalian kepada kehancuran dan kejahatan. Wa innal fujur, dan kejahatan tersebut yahdi ilan nar, mengantarkan kalian kepada neraka, ancaman terbesar bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Wa ma yazalur rajul, dan sesungguhnya ketika seorang pemuda dan manusia masih terus melakukan perbuatan kedustaan, mereka yuktaba indallahi, dituliskan di hadapan Allah, di sisi Allah, sebagai seorang pendusta sampai hari kiamat, sampai mereka datang bertaubat kepada Allah. Maka hari ini gelar munafik bisa diberikan kepada siapapun mereka yang sengaja berdusta dan memang sengaja menutupi kebenaran demi mencari kepentingan, baik dari sisi kemanusiaan dan agama, baik dari sisi pribadi mereka, begitu juga demi kemaslahatan bangsa. Mengapa demikian? Karena asbab dan sebab runtuhnya Islam, sebab runtuhnya negara, sebab hancurnya satu negara, ketidakmoralan, ketiadaan moral dan adab, serta kejujuran terhadap manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita perkataan baginda Nabi yang menjadi jaminan surga bagi orang-orang yang melakukan 6 perkara tersebut. Jujurlah dalam setiap perbuatan, jujurlah dalam setiap perkataan, maka jangan pernah mengingkari janji, taatilah. Kemudian menjadi orang-orang yang selalu menjalankan amanah dengan baik dan benar. Jangan sampai kejadian yang dikatakan oleh baginda Nabi menjadi atau pemula bagi diri kita. Justru kita yang melakukan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan datang satu masa di mana masa tersebut isinya para pendusta dan orang-orang munafik. Sanawatun khadda'at. Isi daripada masa dan dunia ketika itu adalah orang-orang pendusta. Semoga kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang pendusta. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.